Assalamualaikum. Apa kabar Ananda hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong Firman siapkan kelasnya. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Catherine, siapa yang tidak hadir hari ini? Razik. Razik ya, kabarnya? Sakit. Oke, kita doakan Razik semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula lagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulisnya, buku cetaknya. Duduk dengan keadaan yang nyaman. Jadi kita siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Ibu mau lihat dulu konsentrasinya. Jadi kita ice breaking dulu. Sudah lama kan menanti ice breaking ya? Oke, kita ice breaking dulu. Jadi kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, kalau tepuk 3, ke atas ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, gitu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk-tepuk. Si Randy masih salah ya, belum konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk-tepuk. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita mengulik dulu pelajaran kita minggu lalu tentang hukum Ohm. Nah, tuh, ada yang nanya tuh, apa yang kamu ingat tentang hukum Ohm? Siapa yang masih ingat tentang hukum Ohm? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat apa itu hukum Ohm atau apapun yang kalian tahu tentang hukum Ohm? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Semakin besar tegangan listriknya, semakin besar pula arus listriknya. Oke, tepat sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan apa yang kalian tahu tentang hukum Ohm? Boleh tunjuk tangan, silakan. Alif. Hubungan F sama dan I sebanding. V dengan I itu sebanding. Oke, tepat sekalian. Kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya rangkaian listrik ini itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari kan? Iya nggak? Iya. Contohnya di mana? Di rumah ada apa rangkaian listrik di rumah? TV, kulkas, lampu, kipas. Jadi semuanya itu berhubungan dengan rangkaian listrik ya. Jadi rangkaian listrik itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Rice cooker juga ya. Kalau misalkan nggak ada listrik gimana? Kalau nggak ada listrik gimana? Gelap ya? Gelap. Kalau misalkan nggak ada rice cooker, gimana kita masak? Waktunya lebih lama atau lebih singkat? Lebih lama. Jadi kita bersyukur atas kehadiran Allah, kehadiran Tuhan, di mana kita bisa memanfaatkan ilmu untuk mempermudah pekerjaan kita kan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu melalui mengamati demonstrasi, kamu dapat mengidentifikasi penggunaan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui penyelidikan atau percobaan, kamu dapat menganalisis prinsip rangkaian seri paralel dengan benar. Nah, jadi nanti kita ada mengamati, kemudian kita akan melakukan percobaan atau demonstrasi untuk membuktikan rangkaian seri dan paralel maupun aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita bahas, yang pertama itu ada yang namanya rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian seri paralel. Sekarang kita pretest dulu, keluarkan handphonenya. Di sini ada 5 pertanyaan, kamu jawab sesuai dengan kemampuan kamu.
Ibu mau lihat sejauh mana kemampuan kamu tentang rangkaian listrik. Boleh buka ini join myquiz.com. Oke, kita mulai ya. Semua? Oke. Nah, kita akhiri ya karena udah selesai semua. Nah, jadi pretest ini nanti oh ya, Belen. Memang keren Belen ya. Cara kerja rangkaian listrik seri dan paralel. Nanti di video ini apa yang terbayang pertanyaannya? Perangkat listrik adalah alat listrik yang menghubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Secara umum rangkaian listrik dapat terbagi dua jenis, yaitu seri dan juga paralel. Rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan mengumpulkan lampu yang sedikit redup. Sebab semakin banyak lampu yang digunakan, maka akan semakin redup. Oke, di video ibu di depan, apa pertanyaan yang timbul dari video yang sudah ibu tampilkan? Apa? Silakan. Mengapa arus yang dihasilkan rangkaian paralel lebih besar dibandingkan arus yang ada di rangkaian seri? Oke, bagus sekali atas pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan apa yang timbul ketika melihat video ini? Tadi rangkaian apa aja di videonya? Seri dan paralel. Ada lagi? Ya, silakan Feby. Oh iya, apakah di rangkaian paralel itu terus-terusan lampunya akan terang dibandingkan rangkaian seri atau bahkan sebaliknya gitu ya? Bagus sekali Feby pertanyaannya. Melihat permasalahan-permasalahan tadi kita pecahkan dengan percobaan. Sesuai dengan hasil pretest tadi, nama-nama kelompoknya sudah ibu berikan ke Kia. Nanti Kia share ke grup. Nah silakan Anda semua duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan. Enggak, lebih terang ini. Kalau di video lebih terang paralel. Tapi nanti itu ada alasannya, bisa kalian cari tuh. Di percobaan nanti jelas tuh. Mana? Mana kursi lagi? Mana kursinya hilang? Ini kalau misalkan pakai 3 buah lampu, ini lihat nih, yang paralel mana yang lebih terang, mana yang lebih redup? Nah, seri gimana? Terang, paralel? Redup. Coba kamu buktikan mengapa yang paralel yang di sini itu lebih redup dibandingkan yang seri ini. Jadi nanti diukur tegangannya juga, caranya seperti ini. Ya, diukur tegangannya, di sini 6 volt. Sementara di sini cuman 3 volt. Kalau paralel sama ya. Berarti di sini 3 volt juga. Kalau kemarin mengukur kuat arus gimana? Diserikan dengan rangkaian ya, kita putus, kita sambungkan ampermeternya. Nah, gitu.
Tetap sama kayak minggu lalu, silakan lakukan percobaan, ambil data-datanya sesuai dengan tabel yang sudah disediakan. Silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. 4. Ini berapa tegangannya? 3 volt. Nah ini? Nah ini 2. Ini 4. Mana yang lebih gede? Ini mah, ya kan? Ini sama ini kecil. Jadi kenapa di sini lebih redup? Nah iya, itu dia jawabannya. Makanya seolah-olah dia tuh lebih redup dibandingkan yang ini. Karena pembagian tegangannya aja udah nggak adil kan? Coba dibuktikan dulu. Kalau rangkaian seri, kalau dibesarkan resistornya gimana? Gimana nyala lampunya? Dimainin di padnya tuh nampak nanti tuh. Kalau paralel besar hambatannya beda lagi loh Firman, lampunya. Coba ibu Kang Fanya mana? Kang Fanya mana? Ya kan ini kan kemarin. Ini tabel datanya udah diperbaiki. Belum. Nah, perbaikilah. Ada nyala lampunya, tambahin. Membahas yang pertama tadi, Mak. Oke, kita mulai presentasi percobaannya ya. Oke, siapa yang bisa melakukan presentasi ke depan? Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ditempel di depan aja ya. Dan hasil percobaannya, ini laporannya pakai ini ya, pakai karton. Yang lain tolong perhatikan dan cocokkan dengan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang rangkaian listrik, seri dan paralel atau disebut campuran. Bersama saya Ivina Rifa sebagai moderator, saya Elisa, saya Vivi, saya Safira, saya Nabila, dan ada Raisa Kailas. Berikutnya ini contoh gambar rangkaian listrik campuran kami yang akan dijelaskan oleh Elisa. Jadi guys, kami membuat bentuk rangkaian listrik campurannya itu yang seperti ini. Dengan lampu yang terdiri dari 4 buah, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Dan P totalnya adalah 9 volt. Jadi nilai pada lampu 1 itu adalah sebesar 3 ohm. Lampu kedua itu 6 ohm, lampu ketiga itu 3 ohm, dan lampu keempat yaitu 4 ohm. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, pada hasil percobaan kami itu, nyala lampu pada setiap lampu itu berbeda-beda. Ada yang redup, dan ada yang sangat terang. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Hal itu akan dibahas oleh Feby. Nah, jadi di sini kan ada di gambar ini dijelasin kalau misalnya pada rangkaian seri yang 2 ini dia lebih terang gambar lampunya dibandingkan yang rangkaian paralel. Kenapa begitu? Karena tegangan yang mengalir pada rangkaian ini dia berbeda-beda. Kalau misalnya pada R1 dia tegangan yang mengalir itu adalah 3 volt. Kalau misalnya pada R2 dan R3 dia mengalir sebanyak sama-sama 2 nih kan, sama-sama 2 volt. Pada R4 dia tuh mengalir tegangannya ada pada 4 volt. Makanya pada percobaan ini bisa disimpulkan kalau misalnya pada rangkaian seri itu memiliki tegangan yang lebih besar, sehingga nyala lampunya menjadi lebih terang dibandingkan rangkaian paralel ini. Jadi teman-teman, seperti yang
sudah kita ketahui prinsip dari rangkaian seri ataupun paralel. Nilai pada kan kalau paralel itu kan nilai tegangannya sama, makanya di R2 sama R3 itu nilai tegangannya itu sama, yaitu sebesar 2 volt, masing-masing 2 volt itu. Sementara kalau rangkaian seri yang sama itu adalah kuat arusnya. Kita lihat tadi berapa hasilnya, yaitu 0,33 ampere, 1 ampere dan 1 ampere. Jadi masing-masing pada rangkaian seri itu mendapatkan kuat arus yang sama. Dan kedua yang hasil yang kami dapatkan di web dengan hasil yang kami cari sendiri itu sama hasilnya. Jadi kalau mungkin ada yang berbeda hasil teman yang hasil kalian yang kalian dapatkan itu mungkin ada kesalahan di perhitungannya. Percobaan kami mendapatkan hasil yang sama antara percobaan maupun perhitungan karena kami menggunakan alat ukur dan rumus fisika yang tepat dalam menentukan nilai, juga mengulangi pengukuran untuk memastikan bahwa jawaban kami memang benar. Berikut presentasi dari kami sampai di sini, kurang lebih kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan untuk teman yang di depan. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 2. Ada lagi yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok ya. Ini kirimnya ke ibu aja atau Langsung aja. Semuanya, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Jadi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai rangkaian seri paralel. Dengan saya, Zaskia Alianisa. Saya Dira Kamerisa. Saya Nabila. Saya Glenn. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya tentang hasil percobaannya. Nah, jadi di sini kami akan menampilkan hasil gambaran rangkaian kami yang telah kami lakukan. Nah, jadi seperti ini dia. Silakan yang akan dijelaskan oleh Jihan. Oke, jadi di sini ada 2 rangkaian. Yang pertama itu seri, yang kedua itu paralel. Nah, berdasarkan hasil dari percobaan kami, yang lebih terang itu yang bagian seri. Kenapa di bagian seri? Karena tegangannya ini kan berbeda tuh di rangkaian seri. Sedangkan di tegangan pada rangkaian paralel itu sama. Jadi satu rangkaiannya dibagi lagi buat 3 ini. Sama kayak rumusnya. Kalau misalnya rangkaian seri kan tinggal ditambahin tuh berapa ohmnya, 8 tambah 10 berarti 18. Sedangkan pada rangkaian paralel kita pakai 1/RT. Dan itu berarti nilai resistornya atau hambatannya berarti lebih kecil yang di paralel daripada yang di seri. Nah, jadi begitu teman-teman, mengapa rangkaian seri itu lampunya lebih terang dibandingkan rangkaian paralel. Tapi nanti pada saat sudah dipisah rangkaiannya, yang seri akan menjadi lebih terang, paralel jadi lebih yang seri jadi lebih redup, yang paralel jadi lebih terang. Ya, gitu. Ya, setelah kami melakukan percobaan, kesimpulannya adalah pada rangkaian seri nilai kuat arus sama dengan pada rangkaian seri lainnya, sedangkan pada rangkaian paralel nilai tegangan sama dengan rangkaian paralel lainnya. Jadi sampai sini paham semua? Nah, jadi sepertinya teman-teman juga sudah paham, sudah mengerti, dan juga sudah melakukan percobaannya dengan baik dan benar. Jadi kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Kia sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Sudah dalam keadaan yang tertib ya. Jadi semuanya sudah melakukan percobaannya dengan sangat baik dan hasil yang didapatkan juga sudah akurat sesuai dengan perhitungan dan percobaan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan percobaan yang telah kita lakukan hari ini? Silakan, ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Alif. Rangkaian seri, rangkaian paralel itu
Maka lampu dari rangkaian seri itu lebih terang daripada rangkaian paralel. Iya. Jika rangkaian seri kita, Ya. rangkaian paralel itu Iya. Iya, oke, tepat sekali Alif. Bagus. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan dari percobaan kita hari ini? Jihan? Ternyata teori dari hukum Ohm itu terbukti benar karena pada saat rangkaian paralel nyala lampunya lebih terang daripada di seri. Oke, betul sekali. Betul ya Jihan ya. Jadi kalau misalkan rangkaian parabol, tepuk tangan. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada? Ya, silakan Nata. Iya, betul sekali ya, betul yang dibilang Atta. Boleh beri tepuk tangan untuk Atta? Oke, nah kita untuk mengetahui pemahaman Anda tentang pembelajaran hari ini, kita lakukan post test ya. Keluarkan handphonenya lagi. Oke, silakan bergabung. Ini apa, Bu? Kahut. Oh, belum ya? Sudah semua? Oke. Udah? Oke, kita mulai ya. Yang ini nih ya, ini lampu 4 nih. Ini lampu 4, ini yang mau dimatikan. Oh, betul semua ya. Op. Ini 10, 20, 30, 60. 5, 4, 3. Oh. Woi, 5, 4, 1 aja. Aduh, Abang John. Oke, kita lihat siapa yang juara. Wah, juara 3 Q. Fafa. Anissa. Siapa juara 1? Anissa. Wih. Silahkan di scan. Nggak ada kodenya. Kalau udah bisa nge-scan, boleh kirim link aja ke grup. Dikirim ya guys. Sudah dikirim Kia ke grup. Silahkan. Oke.
Pertanyaan pertama sudah muncul? Hal apa yang Ananda dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silahkan diisi sesuai dengan yang dialami dan dirasakan. Cara merangkai listrik. Enak, apa ya? Kuat arus dan tegangan mempengaruhi terangnya lampu. Mendapatkan pengetahuan yang sangat besar. Asik. Rangkaian seri paralel. Menambah wawasan tentang rangkaian listrik. Dan mengetahui bahwa kehidupan sehari-hari pasti membutuhkan listrik. Seru, pakai Y belakangnya. Mengetahui tentang rangkaian listrik paralel dan seri. Seru gitu ya. Mengetahui lebih dalam tentang rangkaian listrik asoy. Ilmu baru tentang rangkaian listrik pencet jempol. Selebeu Bu, bahwa rangkaian paralel lebih efisien digunakan untuk banyak resistance. Widih, resistance ya. English banget. Keren. Next. Hal apa yang belum saya kuasai dari materi hari ini? Oh, ini yang tadi nih. Mengurangi biaya listrik di rumah, Bu. Insya Allah materi hari ini bisa masuk ke dalam otak saya. Kenapa belum punya listrik, Bu? Kenapa? Pengen jadi teknisi listrik di Jepang. Hokage. Saya belum menguasai beda potensial pada paralel. Mengurangi pemborosan listrik. Cara supaya nggak ada mati lampu. Cara mempraktekkan pemasangan listrik. Yang belum dikuasai. Iya, bagaimana cara mengurangi penggunaan listrik di rumah. BS. Dari listrik saya belajar bahwa rangkaian aja bisa bersatu, kok kita enggak ya. Nah, ngomong-ngomong tentang cara menghemat listrik, bagaimana cara menghemat listrik? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa berpendapat cara menghemat listrik bagaimana? Kalau tunjuk, ayo silakan. Zara. Mematikan lampu di siang hari ketika tidak digunakan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Tidak menghidupkan AC pada saat? Iya, yang tidak perlu digunakan dimatikan. Betul sekali, Catherine. Ada lagi, Randy mau berpendapat bagaimana cara menghemat listrik? Gimana tadi? Apa? Mengganti sumber energi menjadi energi yang alternatif. Betul ya. Oke. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, berarti Ibu berharap Anda semua mengerti tentang rangkaian listrik, seri dan juga paralel. Nah, untuk oleh-oleh di rumah, nanti ada tugas Ibu share ke Kia. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan bisa diterapkan dalam kehidupan masing-masing. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ini dapat mengerti dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih bantuannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.